الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوينا تعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة وتذكير الإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أي الدنيا والآخرة آمين قال خاتمة الكتاب نسأل الله حسن الخاتمة في بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى على سبيل التفاؤل بذلك. Ini satu kesudahan kitab yang bernama Syiarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, pada menyatakan luas rahmat Allah Ta'ala akan hambanya atas jalan mengambil sempana dengan yang demikian itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafa'ul al-hasan. Artinya maka sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih ia akan mengambil sempana atau bertafaul pekerjaan yang kebajikan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa nahnu narju min fadlillah wa sa'ati rahmatihi wa maghfiratihi ay yakhtima bis sa'adati ajalana kama khatamna hadzal kitab bil akhbari dalah ala sa'atir rahmah wal maghfirah. Adalah kami harap daripada anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya dan luas ampunnya bahwa menyudahi ia dengan dapat bahagia akan ajal kami seperti kami sudahi akan kitab ini dengan beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan atas luas rahmatnya dan ampunnya itu, dan lagi beberapa ayat Quran yang menunjukkan atas luas rahmatnya dan ampunnya. Firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada mengampuni akan orang yang menyekutukan dengan dia, dan mengampuni ia barang yang lain daripada yang demikian itu bagi seorang yang dikehendakinya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata olehmu ya Muhammad, hai hambaku yang berlebih-lebihan berbuat dosa atas diri mereka itu, jangan kamu putus asa daripada mengharap akan rahmat Allah Ta'ala itu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni akan segala dosa mereka itu sekalian. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu yaitu yang terlebih mengampuni akan sekalian dosa hamba yang taubat mereka itu daripada dosa. Dan lagi Allah Ta'ala yang amat kasih sayang akan hambanya yang mukmin yang membanyakkan taubat daripada dosanya. Dan seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang banyakkan taubat daripada dosa, dan kasih akan orang yang bersuci daripada najis dan daripada hadas besar dan daripada hadas kecil dan daripada dosa yang zahir dan yang batin. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa beramal yang kejahatan atau ia menzalim akan dirinya, kemudian maka memohonkan ampun ia akan Allah Ta'ala, niscaya
adalah Allah Ta'ala itu mengampuni akan dosanya dan amat mengasihani hambanya yang taubat akan Tuhannya. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah anzala minha rahmah wahidah bainal jinni wal insi wal tayr wal bahaim wal hawam wa fiha yata'atafun wa biha yatarahmun wa akhara tis'an wa tis'ina rahmah biha yarhamu ibadahu yawmal qiyamah. Bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu 100 rahmat diturunkannya ke dalam dunia daripadanya, yang 100 itu satu rahmat yang dibahaginya antara segala jin dan segala manusia dan segala yang melata di dalam bumi ini. Dan di dalam satu rahmat ini maka berkasih-kasihan sekalian mereka itu dengan dia dan bersayang-sayangan dengan dia, dan mentakhirkan Allah Ta'ala itu di dalam akhirat akan 99 rahmat, dan dengan dia mengasihi Allah Ta'ala akan hambanya di dalam hari kiamat. Jadi nang diturunkan Tuhan sebuting rahmatnya nang 100 tadi di dunia nih, maka dengan itu manusia bersayang-sayangan, berkasih-kasihan, binatang seberataan berkasih-kasihan. Karena 99-nya diturunkan di akhirat. Nah, nang saluting itu sudah luar biasa. Diberikan Allah rahmat di dunia ini. Dan lagi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh setengah sahabat. Wa yurwa annahu idza kana yaumal qiyamah akhrajallahu kitaban min tahtil arasy fihi inna rahmati sabaqat ghadabi wa an arhamur rahimin. Fayukhraju minan nar mitla ahlil jannah. Dan diriwayatkan bahwasanya apabila ada pada hari kiamat itu maka mengeluarkan Allah Ta'ala akan kitab daripada bawah arasy. Tersebut di dalamnya itu bahwa rahmatku ini mendahului murkaku, dan akulah yang terlebih kasih sayang daripada orang yang kasih sayang. Maka mengeluarkan Allah Ta'ala daripada api neraka akan orang yang di dalamnya itu 2 kali seumpama orang yang di dalam syurga itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, yatajallallahu ta'ala yawmal qiyamah fayaqulu abshiru ma'syaral muslimin fa innahu laysa minkum ahadun illa qad ja'altu fin nar makanahu yahudiyan aw nasraniyan. Tajalli Allah Ta'ala itu bagi kita pada hari kiamat nanti, maka berkata ia, sukakan olehmu wahai segala orang yang muslimin, bersuka-sukalah kalian, bersenang-senanglah wahai kalian, bergembiralah wahai orang muslimin, bahwasanya tiada daripada kamu itu seorang yang tempatnya daripada masuk neraka, melainkan sesungguhnya telah aku jadikan di dalam api neraka itu tempat kediaman Yahudi atau Nasrani. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna kana yaumul qiyamah idza kana yaumul qiyamah dafa Allah ila kulli rajulin min hadhil ummah rajulan min ahlil milal fayuqalu lahu hadza fida'uka minan nar. Apabila ada pada hari kiamat maka memberi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu laki-laki daripada umat ini akan seorang laki-laki daripada beberapa orang kafir, maka dikata baginya, inilah tebusanmu daripada api neraka. Adalah hadis ini yaitu disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir, yaitu mentafsirkan hadis yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah yang dahulu daripada hadis ini, dan lagi yang mentafsirkan hadis yang dahulu itu. Sabda Nabi SAW, idza kana yaumul qiyamah yab'atsullah ma'a kulli mu'minin kafiran fayaqulul malak lil mu'min haka hadzal kafir fa hadza fida'uka minan nar. Apabila ada pada hari kiamat itu maka menyuruh Allah Ta'ala kepada tiap-tiap orang yang mukmin akan malaikat sertanya orang yang kafir. Maka berkata malaikat bagi orang yang mukmin itu, hai orang yang mukmin, ambil oleh kamu akan orang yang kafir ini, maka inilah akan jadi tebusanmu daripada api neraka. Maka mengambil oleh tiap-tiap satu daripada orang yang mukmin itu satu daripada orang yang kafir, maka dimasukkan ia ke dalam neraka sebagai ganti daripada orang yang mukmin itu. Dan dimasukkan segala orang yang mukmin itu ke dalam syurga sekira-kira tidak tinggal seorang yang mukmin itu di dalam neraka. Dan jikalau ada iman mereka seperti semut yang kecil sekalipun, niscaya dimasukkan mereka itu ke dalam syurga.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yashfa'ullahu ta'ala Adam alaihi salam yaumil qiyamah an jami'i dzurriyyatihi mi'ata alfi wa asyrata alafi alfin." Memberi syafaat Allah Ta'ala akan Nabi Adam pada hari kiamat daripada segala anak cucunya yang mukmin itu di dalam 100 ribu 100 juta dan 10 ribu 10 juta. 110 juta Nabi Adam memberikan syafaat kepada anak cucunya. Seikong Nabi Adam aja, belum Nabi yang lain ulang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala yaumil qiyamah, akhriju minan nar man dzakarani yauman aw khafani min maqam. Firman Allah Ta'ala dalam hari kiamat bagi segala malaikat, keluarkan oleh kamu daripada api neraka akan orang yang menyebut akan daku di dalam sehari sekali, dan orang yang takut akan daku di dalam satu tempat. Keluarkan orang yang menyebut namaku satu kali sehari saja. Keluarkan orang itu dari surga, dari neraka, masukkan ke dalam surga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istama'a ahlun nar fin nar wa man syaa Allahu ma'ahu min ahli qiblah, qala al-kuffar lil muslimin, alam takunu muslimin? Qalu bala. Fayaqulun ma aghna ankum islamukum id antum ma'ana fin nar, fayaqulun kanat lana dunubun fa ukhidna biha." Fayasma'ullahu ta'ala ma qalu faya'murullahu ta'ala fadli bi ikhraji man kana fin nar min ahli al-qiblah fayakhrujun. Fa idza aral kufaru dzalika qalu ya laitana kunta muslimin fanukhraju kama ukhriju summa qara rubama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Apabila berhimpun orang yang masuk neraka itu dalam neraka yang dikehendaki oleh Allah, serta mereka itu daripada orang yang ahli kibrah, orang Islam yang ada baginya dosa, maka berkata bagi mereka itu orang yang kafir yang berserta dengan mereka di dalam neraka. Jadi berkumpulan karena di neraka orang yang masuk neraka, ada orang kafir, ada orang muslim. Lalu penderannya orang kafir nih memandiri orang Islam, tiadakah ada kamu muslimin? Maka ikam semalam Islam. Maka berkata mereka itu, bahkan adalah kami ini muslimin, kami ini Islam, tetapi ada bagi kami beberapa dosa. Kenapa ikam ini masuk neraka? Sama jalan kami, sedangkan ikam orang Islam. Jadi orang Islam, kami ini Islam, tapi kami ini ada diisi dosa, mengerja dosa. Maka disiksa akan kami di dalam neraka ini sebab dosa kami. Kami disiksa di sini karena kami sebab berbuat dosa, mengerja maksiat. Maka mendengar Allah Ta'ala barang dikata oleh mereka itu, Allah Maha mendengar apa yang dikatakan orang kafir kepada orang Islam. Sama aja kamu sekalinya masuk neraka juga. Maka Allah mengetahui apa yang dipandar oleh orang kafir tadi. Maka menyuruh Allah Ta'ala karena kelebihannya dengan dikeluarkan sekalian orang yang di dalam neraka daripada orang yang ahli kiblah itu. Sekalinya ujar Tuhan, malaikat, keluarkan orang Islam tadi daripada neraka. Maka keluar mereka itu sekaliannya. Maka tatkala melihat orang yang kafir yang di dalam neraka itu akan yang demikian itu, berkata mereka itu, seandainya kami dahulu muslimin, maka dikeluarkan kami daripada api neraka ini seperti yang dikeluarkan segala orang yang muslimin itu. Kemudian membaca Nabi SAW akan firman Allah Ta'ala, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang nanti ingin orang yang kafir itu seandainya ada ia masuk Islam. Dan lagi sabda Nabi SAW, lallahu arhamu bi'abdihil mu'min minal walidah asyafiqah biwaladiha. Demi Allah, adalah Allah Ta'ala itu terlebih kasih sayang dengan hambanya yang mukmin itu daripada ibunya yang sangat kasih sayang akan anaknya. Dan kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, man zadat hasanatu ala sayyiati yaumil qiyamah fadzalikal ladzi yadkhulul jannah bighairi hisab wa man istawat hasanatu wa sayyiatu yaumil qiyamah yuhasabu hisaban yasira summa yadkhulul jannah wa innama syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman awbaqa nafsahu athqala dhahra.
Barang siapa lebih amalnya yang kebajikan atas amalnya yang kejahatan di dalam hari kiamat, maka adalah yang demikian itu mereka yang masuk surga dengan tiada berhisab. Dan barang siapa bersamaan amalnya yang kebajikan dan amalnya yang kejahatan, maka adalah yang demikian itu mereka yang dihisab akan hisab yang sedikit, kemudian maka dimasukkan ke dalam surga. Dan hanya sesungguhnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sangat jahat dirinya itu dan sangat memberatkan dosanya itu akan tanggungan belakangnya itu. Dan diriwayatkan oleh setengah sahabat Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bagi Nabi Musa AS, Ya Musa, istaghasa bika Qarun falam tughithhu wa izzati wa jalali law istaghasa bi la agastuh wa afautu anhu. Hai Musa, kata Allah, telah meminta tolong Qarun dengan engkau, maka tiada engkau tolong akan dia. Qarun nang ditenggelamkan dengan bersama hartanya yang banyak, lalu minta tolong lawan Nabi Musa. Nabi Musa akan menolong. Dan demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, jikalau ia meminta tolong dengan daku, niscaya aku tolong akan dia dan aku maafkan daripada segala dosanya itu. Jangan minta ampun lawan aku, minta tolong dia Tuhan, aku ampuninya, aku tolongi. Tapi dia minta tolong lawan ikam, maka ada ikam tolong. Dan kata Sa'ad bin Bilal radhiyallahu anhu, yu'maru yaumal qiyamah bi ikhraji rajulaini minan nar fayaqulu Allah Ta'ala dzalika bima qaddamat aydikuma wa ma ana bidhallamin lil 'abid ila akhir maqam. Disuruh oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mengeluarkan dua laki-laki daripada api neraka. Maka berkata Allah Ta'ala, adalah yang demikian itu dengan sebab barang yang mendatangkan oleh kedua tangan kamu, dan tiada aku menzalim bagi hambaku. Dan menyuruh pula Allah Ta'ala dengan mengembalikan keduanya ke dalam neraka. Maka lari bersegera yang satu daripada keduanya itu dalam merantainya hingga menjatuhkan ia akan dirinya ke dalam neraka itu. Dan yang satu lagi lambat ia berjalan. Maka menyuruh Allah Ta'ala itu dengan mengembalikan keduanya itu ke hadratnya dan menanyai ia akan keduanya itu daripada perbuatannya. Maka berkata seorang yang lari bersegera kepada neraka itu, sesungguhnya telah aku takut daripada kebinasaan maksiat, maka tiada aku berkehendak mendatangkan bagi murkamu yang kedua kali. Jadi nambahan cap benar tadi masuk ke dalam neraka, pulang berbulik setelah dikeluarkan dari neraka, ikam kenapa buka? Aku suruh, padahal dikeluarkan daripada surga sudah. Mbah itu nang berdua nih, ujar Allah Ta'ala, masuk publik ikam ke neraka pulang. Seikung buka, seikung jalan batis loyo bulik ke neraka. Ditakuni nang buka tadi, kenapa ikam bahancap aku suruh masuk neraka? Ulun kada hendak lagi berbuat maksiat kedua kali. Bersegera, yang penting ulun inggih lawan pian ya Allah, ulun merasa salah, apapun kehendak engkau ulun laksanakan dengan berlari. Dan berkata seorang yang lambat berjalan itu, nang lambat tadi nang loyo disuruh neraka bulik, adalah aku baik sangka dengan dikau, karena adalah mengingatkan akan daku bahwa tiada engkau kembalikan akan daku ke dalam neraka itu, kemudian daripada engkau keluarkan akan daku daripadanya itu. Kamu kenapa bina lambat benar? Ulun ini mendengar wahai Allah, engkau bila sudah mengeluarkan orang daripada neraka, ada harapan bahwa memulihkan lagi. Maka itu ulun yakin kada bakalan ke neraka pulang. Maka pada ketika itu menyuruh Allah Ta'ala dengan keduanya itu supaya dimasukkan ke dalam surga. Kada duanya mujur. Masa ikung takutan benar kalau dapat murka dari Allah karena melaksanakan perintah Allah, nang seikung mengharapkan rahmat Allah. Nah, kedua-duanya mujur, ar-raja dan al-khauf. Itu sama-sama harus dimiliki oleh orang muslim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin min tahtil arash yaumil qiyamah, ya ummata Muhammad, amma ma kana liqibalakum faqad wahabtu lakum wa baqiyatit tab'at fatawahabuha wadkhulul jannah bi rahmati. Menyeru satu munadi tukang seru daripada bawah arash di dalam hari kiamat dengan katanya, hai umat Muhammad, adapun barang yang ada dosa kamu bagiku dahulu, maka sesungguhnya telah aku berikan akan dia bagi kamu,
yakni telah aku ampuni segala dosa kamu yang dahulu-dahulu itu. Dan adapun yang tinggal daripada dosa kamu ialah yang antara kamu, maka berberi-berian kamu akan dia, berbari-barian kamu akan dia, yakni hendaklah berampun-ampunan antara kamu, maka masuklah kamu sekalian ke dalam syurga dengan rahmatku. Dan lagi kata As-Sunabihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, aku masuk kepada Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu pada ketika ia sakit hendak mati, maka ia berkata, fa wallah ma min hadisin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum bi khairun illa haddastukumu illa hadisan wahidan wa sawfa uhaddithukum yawm wa qad uhita bi nafsi sami'tu Rasul yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Maka demi Allah, kata Ubadah bin Samit, salah satu sahabat Nabi, tiada aku tahu satu hadis yang di dalamnya itu kebajikan bagimu, melainkan adalah aku telah ceritakan kepada kamu. Sudah aku sampaikan berataan hadis nang aku langsung mendengar dari Nabi, kada aku tinggal, melainkan sebuting hadis nang belum aku sampaikan, melainkan satu hadis. Dan yaitulah yang lagi akan aku ceritakan kepada kamu pada hari ini. Nah, hari ini terakhir sebuting hadis Nabi yang belum aku sampaikan, hari ini akan aku sampaikan. Dan sesungguhnya aku diliputi dengan diriku, aku tahu aku ini pacangan meninggal dunia, maka kada bakalan aku simpan satu pesan daripada Nabi untuk kebaikan kepada umatnya, supaya aku jangan sampai termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa naik saksi bahwasanya tiada Tuhan hanya Allah Ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruhnya kepada segala makhluk, niscaya mengharamkan Allah Ta'ala akan dia atas api neraka. Maksudnya Allah haramkan orang itu kekal di dalam api neraka kalau seandainya orang ini bermaksiat kepada Allah. Dan sabda Nabi SAW, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fa yunsharu ali tis'atun wa tis'una sijilan kulli sijilin minha mithlu maddil basar ila akhir ma qala Rasulullah. Bahwasanya Allah menselesaikan hisab seseorang laki-laki daripada umatku di atas hadapan segala makhluk di dalam hari kiamat, maka dibentangkan, yakni dihamparkan di hadapan itu 99 suratan amal di dalam dunia, dan adalah tiap-tiap satu daripada suratan itu sekira-kira selanjut pemandang mata, padahal adalah dalam segala suratan amalnya itu amal yang kebajikan, amal yang kejahatan. Kemudian maka firman Allah Ta'ala, adakah engkau mengingkari akan suatu daripada segala kejahatanmu ini? Nah, catatan ada, tulan, ini ada nah di dalam catatan amal ikam berbuat maksiat. Kayak apa ikam? Adakah ikam mengingkari dengan amal ikam ini? Atau adakah menzalim akan dikau oleh malaikat yang meliharakan suratan ini? Atau malaikat salah catat? Kalau ya malaikat kada salah catat nih. Maka berkata, ya tiada menzalim akan daku ya Tuhanku. Malaikat kada menzalim bujur. Maka berfirman Allah Ta'ala, adakah bagimu padaku udzur yang melepaskan ia daripada kejahatanmu ini? Maka berkata ia, tiada ujur yang melepaskan daripada segala kejahatanku ini. Maka firman hak tabaraka wa ta'ala, bahkan bahwa ada bagimu itu padaku kebajikan yang melepaskan daripada segala kejahatanmu ini. Maka bahwasanya tiada aku menzalim atasmu di dalam hari ini. Maka mengeluarkan dia akan satu suratan yang tergulung seperti besar telunjuk. Di dalamnya itu tersurat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka berkata ia, wahai Tuhanku, apa jadi suratan yang kecil ini serta berapa suratan kejahatan yang amat banyak itu? Catatan amalnya nang kabaik nang maksiat ganal, suratan nang syahadat tadi halus ini. Ya apa ya Allah, mengalahkanlah nah halus itu lawan ganal. Maka berfirman Allah Ta'ala, maka bahwasanya engkau tidak dizalimkan pada hari kiamat ini,
Maka ditaruhkan segala suratan kejahatan yang 99 dahulu itu di dalam satu daun neraca timbangan mizan, dan ditaruhkan satu suratan yang kecil yang tersebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh itu di dalam daun neraca yang lain. Maka pada ketika itu jadi ringan segala suratan yang banyak itu dan berat suratan yang kecil ini. Maka melepaskan ia Allah daripada dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ia ke dalam syurga, karena tiada jadi berat suatu serta zikrullah. Dan seperti sabda Nabi SAW, "Law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin la rajahat biha la ilaha illallah." Jikalau ada bahwasanya 7 petala langit dan 7 petala bumi itu ditaruhkan dalam satu daun neraca, dan la ilaha illallah itu ditaruhkan dalam satu daun neraca yang lain, niscaya berat dengan dia la ilaha illallah daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi itu. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salatu wassalam, ya rabbi 'allimni syai'an adkuruka bih wa ad'uka bih. Qala qul la ilaha illallah. Qul ya rabb qul ibadik yaqulu la ilaha illallah. Qala qul la ilaha illallah. Qala ya rabb innama uridu syai'an takhusuni bi. Qala ya Musa law anna samawati sab'i wal ardina sab'i was sab'i fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah la malat bihinna la ilaha illallah. Sembah Nabi Musa alaihissalam dengan katanya, wahai Tuhanku, ajarkan olehmu akan daku akan sesuatu yang aku sebutkan akan dikau dengan dia, dan berdoa aku akan dikau dengan dia. Maka firman-Nya Allah, kata olehmu la ilaha illallah. Maka sembah Nabi Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, sekalian hambamu itu mengata akan la ilaha illallah. Maka firman Allah Ta'ala lagi, kul, kata olehmu la ilaha illallah. Maka sembah Nabi Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, hanya saja aku berkehendak akan sesuatu yang engkau tentukan, engkau khususkan akan daku dengan dia. Nang khusus pang geset ulun ya Allah, adakah ulun hendak nang khusus, jangan sama lawan orang bacaannya, zikirnya. Maka firman-Nya Allah, hai Musa, jikalau ada bahwa 7 petala langit dan 7 petala bumi itu ditaruhkan di dalam satu daun neraca timbangan, dan la ilaha illallah itu ditaruhkan di dalam satu daun neraca yang lain, niscaya condong dengan dia la ilaha illallah. Demikianlah disebutkan hadis ini oleh Syekh Abdul Rahman Sya'rani dalam kitabnya Kashful Ghummah an Jami'il Ummah. Dan lagi sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat ini ringan atas lidah, nyaman aja bacaannya, kadang kali membacanya pun kadang pina panjang, dan berat ia di dalam neraca di dalam hari kiamat, tapi berat timbangan kena di hari kiamat. Kasih keduanya itu kepada Tuhan yang bersifat dengan Rahman. Allah Ta'ala suka dengan zikir hamba itu, dengan bacaan hamba tersebut, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nyaman kalau bacaannya, nah, nyaman benar, tapi di hari kiamat berat benar timbangannya. Khususnya kita membaca di antara zikir yang dibaca antara sunat subuh dan sholat fardu subuh. Biasanya kita jarang terbaca inilah. Kau jangan kan dibaca. Nang limbah ya hayyu qayyum tuh. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali, 1 kali dalam riwayat. Kemudian membaca ahyil quluba fatahya ya hayyu ya qayyum wa aslih lana amal fid din wa dunya. Kemudian baca kita biasanya ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Selesai. Nah, jangan kada dibaca ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah 100 kali. Membacanya bercepat. Sampat aja insyaallah apabila bercepat membacanya. Jangan bayun benar membaca ya hayyu qayyumnya, ya nak ada sampat ya hayyu ya qayyum
Hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya. Banyak itu kada paham. Salah komanya, salah titiknya. Orang dulu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sekali. Kadang-kadang terpaling la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha, salah. Mulanya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sekali. Coba cepat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Salah sempat aja ya Allahu biha ya Allahu biha. Yang penting pas bacaannya. Nih ya Allahu biha-nya aja beberapa jam. Ya Allahu biha. Orang nang sudah mengantuk tambah guring. Nah, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Terkadang ada di satu tempat di masjid atau di langgar ini kada dibaca, yang dibacanya apa? La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Padahal la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kata ulama nang bagus dibaca itu ba'da zuhur, setelah zuhur. Amun hendak ada duanya baca silahkan. Tapi ini yang terpenting yang dibaca. Ya hayya qayyum warid daripada Nabi. Siapa membaca itu ba'da sholat sunat fajar atau sunat subuh, orang itu dijamin husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah itu tidak ada diamalkan Nabi, tapi ini diamalkan para ulama. Nang hadis daripada Nabi ya hayya apa subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah. Ini warid daripada Nabi, dibaca antara sunat subuh dan fardu subuh. Warid daripada Nabi. Nabi menganjurkan. Pada suatu riwayat Nabi didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, ulun ini usaha sungsal, hidup ini sungsal. Begawi apa aja kada berhasil. Kadang berhasilnya gawian. Begawi ini salah, begawi ini kada cocok, nangka ini kada berhasil. Apa ya Rasulullah amalan nih? Gasan ulun. Ujar Nabi, aina anta? Di mana engkau daripada subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah? Dibaca antara sunat subuh dan fardu subuh. Apabila kamu baca ini kata Nabi secara kontinu, istiqomah, membaca sampai bila lah. Jangan mbak disuruh guru baca 40 hari kada dibaca lagi. Baca terus kecuali memang ada uzur. Apa ujar di sini? Ya'tika dunya rahimah. Dunia nang menyarah lawan ikan. Dunia nang badat apa kerindangan datang lawan ikan. Nah, ini penting dibaca. Kalau membaca la ilaha malikul haqqul mubin itu ba'da zuhur. Para ulama menganjurkan ba'da zuhur itu dibaca. Seandainya ba'da subuh ya kada apa-apa. Cuman yang afdalnya ba'da zuhur masih sempat kita membaca. Tapi kalau subhanallah bihamdihi astagfirullah ini Nabi berpesan dibaca antara sunat subuh dan fardu subuh. Nah, ini timbangan-timbangannya nih. Ya'tika dunya rahimah. Dunia nang karindangan lawan ikam. Nah, ini nang dibaca kita. Nah, kalau di satu membaca itu baca. Nah. Artinya apa yang itu? Berarti ke masjid itu musuh-musuh sedikit. Ke masjid, ini kalau masjid orang komat sudah datang, nah pandang dibaca. Orang komat hanya datang, karena selalu baca, jangan di rumah dibaca. Orang lebih juga. Kadang ada hadis Nabi. Emang hadis Nabi ada. Rasulullah itu setelah sembahyang sunat subuh, Nabi itu berbaring. Tapi berbaring kecil. Berapa Nabi? 5 sudah nang sekira-kira sudah apa aja kita beberapa setelah azan setelah subuh itu beberapa puluh menit lalu Nabi sholat subuh. Lalu kita hendak juga kayak itu, mun kita coba kita guring dia kayak itu. Langsung guring lagi di rumah nah nyaman benar ada hari betul subuh anak mengamalkan hadis nih. Lalu diganti oleh ulama ada wiritan walaupun ini tidak diamalkan Nabi, tapi Nabi berpesan kepada sahabat itu
Nabi secara perbuatan sidin berbaring kecil, berbaring menghadap kiblat, nah itu setumat berbaring. Coba kan dia mengamalkan hadis itu banyak. Ada juga membaca hadis Nabi itu jar apabila sidin dalam sembahyang lalu hendak berudah ke kiri. Kenapa Nabi jadi berudah? Karena dulu Masjid Nabawi itu kerikil, pasir. Lalu mengamalkan hadis, kesian kaum haur batapas saja seban hari amgal. Karpet batapas karena mengamalkan hadis berudah ke kiri. Kada kayak itu maksudnya. Maka hadis itu tadi. Lalu ada menentang, kenapa aja Nabi kada pernah membaca ya qayyum la ilaha illa anta. Kemudian ya Allah biha subhanallah, ada wujud. Nabi berbaring. Tapi ada Nabi ini dalam hadis menyuruh sahabat. Maka hadis itu ada fi'lun, ada qaulun, ada iqrarun. Ini termasuk sunnah atau hadis. Kita harus memahami apa makna hadis atau sunnah. Jangan Nabi kada suruh membuatnya. Nabi kada memperbuat, tapi Nabi menyuruh baca ini nah. Itu masuk hadis. Atau Nabi kada menyuruh, tapi sahabat menggawi, Nabi pun mengasisi, kada menangati. Itu termasuk iqrar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sembahyang sunat wudu, tidak ada Nabi mengerjakan sembahyang sunat wudu. Nang maulah sembahyang sunat wudu setelah berwudu yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena Nabi waktu Mi'raj melihat surga, masuk ke dalam surga. Sekali Nabi dalam surga berdulu ada kelompok-kelompok bunyi terompah. Ternyata itu bunyi terompah Bilal. Nabi esok harinya ketemu Bilal, Bilal, apa yang membuat ikam mendahului aku masuk surga? Aku mendengar terompah ikam dalam surga Bilal. Nabi tahu jalanan Bilal ini bunyi sandalnya kini, oh ini sandal Bilal nih. Apa amalan ikam? Ya Rasulullah, tidak ada amalan ulun yang biasa aja. Amalan ulun apa nampian abari ulun amalkan. Pasti ada wahai Bilal. Apa amalan yang menyebabkan ikam mendahului aku surga? Ya mungkin ini wahai Rasulullah, ulun apabila berwudu sembahyang sunat, lalu dikatakan sembahyang sunat wudu, sariklah Nabi. Berbuat bid'ah lah Bilal, berwani-wani menggawi nang kada disuruh Nabi. Ujar Nabi, ya itu Bilal yang membuat ikam mendahului aku masuk surga waktu Mi'raj. Bid'ah lah, berarti Bilal berbuat bid'ah karena wani-wani menggawi nang kada diperintah oleh Nabi. Banyak nang digawi oleh sahabat Nabi kada memerintah, tapi Nabi mengasisi, ya silakan. Ada nang Nabi menangati, berarti itu menjadi tidak sunnah. Sahabat menggawi ini, tahu Nabi, ikam jangan kayak itu lagi. Nah ini bukan sunnah. Itu ngarannya diralat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita belajar hadis. Jadi jangan kada. Subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallah astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallah astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallah astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ba'da Jum'ah ada bacaan juga. Subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Lain lagi. Kalau tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau ini kada subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi setelah kita membaca Fatihah 7, Qul huwallahu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Nah, atau umpama kita umpat imam dulu baca aja Bapak imam membaca doa Allahumma ya Ghani. Setelah itu baca subhanallahil azim wa bihamdi, itu segala dosanya zahir dan batin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ya Ghaffar 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 100 kali untuk supaya dosa kita diampuni Allah. Ada lagi Ahmad Salim Syatiri memberikan amalan ya bautin ya bautin ya bautin ya bautin 35 kali. Ulun biasanya baca itu setelah setelah kalau kita jadi makmum nyaman, kalau jadi imam pasti mimpin. Apa yang dibaca setelah kita baca Fatihah tadi? Yang 777 baca ya bautin 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 ya bautin. Kosong bacanya. Jangan ya batin ya batin ya batin, enggak ada mau. Salah. Ya batin ya batin ya batin ya batin. Enggak ada mau. Ya bautin, makhrajnya pas. Ada amalan-amalan itu. Seperti Habib Salim Syatiri dulu ada Bahrin Kah posting kalau ada salah di grup. Amalan Habib Salim Syatiri hari Jumat. Ulun ada berisi kalam daripada Habib Salim, nasihat wasiat beliau.
Waktu orang apa? Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat, ujar khatib. Ujar khatib nih. Allahumma ighfir lana walil mu'minina. Itu khutbah kedua, harap terakhir. Kita membaca apa? Ya ghani ya mughni 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 10 kali. Ya ghani ya mughni aghnini. 10 ulang. Ya ghani ya mughni 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 10 aghnini sampai 40 kali. Berarti 4 kali ya aghnininya. Itu bisa sendiri. Apa ujar Siddiq? Itu amalan supaya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang kita diberikan rezeki oleh Allah yang maha kaya, yang mengayakan. Allah ghani, kaya, lagi al-mughni, memberikan kekayaan kepada orang yang dikehendakinya. Itu amalan hari Jumat. Setelah mandi, amalan hari Jumat ulang. Setelah kita mandi hari Jumat, mandi sunat Jumat, apa yang dibaca? Ya Muhaimin, 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 ya Muhaimin. 100 kali diberikan haibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu amalan-amalan kita hari Jumat. Hanya kita mendengar, Masya Allah, karena kita banyak membaca, lalu kita tahu. Ya walaupun kada seberatan kita kalau mengamalkan, mudah kita amalkan. Tapi sudah keluar bang, jangan harapkan di dalam kamar itulah mengharapkan nambah selawat handap, jangan. Artinya keluar dulu baju, hanya dibaca ya mau apa ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Bacaannya bujur-bujur. Jangan ya Muhaimin, ya Muhaimin, salah maknanya. Ya Muhaimin, yang maha mengintai. Kita baca lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW. Aradali Jibril. Aradali Jibril fi janibil harrah faqala basyir ummatak. Jadi mengamalkan darilah setelah baca itu jangan kata dibaca subhanallahil azim wa bihamdihi 100, kemudian membaca ya Ghaffar 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 dibaca. Itu amalan-amalan yang dibaca oleh salafun shalih hari Jumat. Sabda Nabi SAW, datang akan daku oleh Jibril, maka berkata ia, kabarkan olehmu akan kesukaan kepada umatmu, bahwasanya barang siapa mati daripada umatmu padahal tiada ia menyekutukan dengan Allah Ta'ala akan sesuatu, niscaya masuk ia ke dalam syurga. Maka aku berkata, hai Jibril, dan jikalau adalah ia mencuri dan berbuat zina sekalipun. Maka berkata Jibril, bahkan dan jikalau ia mencuri dan berbuat zina sekalipun. Maka berkata pula aku, dan jikalau mencuri dan berzina. Maka berkata ia, dan jikalau mencuri dan berzina. Maka berkata pula aku, dan jikalau mencuri dan berzina. Maka berkata ia, dan jikalau mencuri dan berzina, dan jika meminum arak sekalipun, ditambahi 3 kali Nabi bertakun. Menjuntan zina apa masuk surga juga, tetap jar Jibril. Sekalipun mencuri dan berzina, tapi tetap dihukum sekedar dosanya jikalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah yang meriwayatkan hadis ini Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Jami' As-Shaghir daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nah, jadi orang ini berbuat salah tuh manusiawi. Tidak ada yang maksum kecuali nabi dan para malaikat. Kita tidak boleh mengetikadkan ataupun meyakini di dalam hati bahwa orang yang lain daripada nabi dan malaikat itu maksum, tidak boleh. Hatta orang itu ulama, hatta orang itu aulia, tetap punya kesalahan, baik masa lalunya atau masa itunya. Karena mereka itu mahfuz, dipelihara, bukan maksum. Kalau maksum mustahil berbuat dosa. Mustahil berbuat dosa. Kenapa? Seolah-olah dia berbuat dosa Nabi dan Rasul salah secara zahir. Itu litasyri.
Nabi Adam bang berbuat salah di dalam surga, memakan buah khuldi, maka ditangati Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah. Berarti Nabi Adam berbuat dosa. Hikmahnya apa? Kenapa Nabi Adam berbuat dosa di surga sehingga dikeluarkan daripada surga? Jikalau Nabi Adam di surga aja kada ada buan kita nih. Orang di surga kada ada beranakan lagi. Kada ada muncul manusia, kada ada zahir Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Adam itu keluar dari surga gara-gara memakan buah khuldi. Itu ada hikmah sebaliknya, supaya ada kehidupan di dunia. Karena sudah di azal Allah Ta'ala menjadikan surga dan dunia. Jangan jadi surga aja Nabi Adam dan Siti Hawa, kada beranakan, kan ada dunia, surga aja. Maka Allah Ta'ala menjadikan dunia beserta isinya. Kemudian setelah itu kembali ada surga dan ada neraka. Itu sudah diciptakan. Hikmahnya Nabi Adam, Fa'aso Adam. Maka Nabi Adam ini melanggar akan larangan Allah memakan buah khuldi. Dikatakan ulama Nabi Adam bukan salah, tapi itu sayyiatul muqarrabin hasanatul abrar. Jaka bahasa kita tuh bagi orang biasa itu bujur, tapi makom Nabi Adam, Nabi itu tetap salah. Kalau bagi orang awam bekerja kayak itu biasa. Tapi bagi orang yang sudah makamnya tinggi, berbuat itu menjadi aib bagi mereka. Nah itu bahasanya. Di dalam kitab Imam Ibnu Arabi mengatakan hikmah Nabi Adam memakan khuldi supaya nur Nabi Muhammad itu nang dikandung di dalam sulbi Adam bezahir nampak sampai menjadi Muhammad. Jakanya kada keluar, kada ada nampak Nabi Muhammad, kada berzahir wujud Nabi Muhammad. Itu hikmahnya. Di dalam kitab Imam Ibnu Arabi mengatakan salah lah saat kada boleh kita mengetikatkan. Artinya apa? Seandainya ada ulama, ada tuan guru, bahkan ada di antara sidin wali lalu berbuat salah biasa. Bahkan itu terkadang maksiat yang pernah dilakukan orang tadi lalu ingin taubat kepada Allah makin meninggikan derajatnya di sisi Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta kepada orang yang pernah berbuat dosa lalu dia taubat kembali kepada Allah, dan dia suka kepada orang yang bersuci, mensucikan dirinya daripada segala kekotoran, najis dan hadas kecil, hadas besar, dan daripada dosa zahir dan batin. Kada boleh kita. Jangan sampai menempatkan seseorang siapapun setingkat Nabi, tidak boleh. Berarti kalau setingkat Nabi orang itu sudah maksum, tidak boleh. Nah kalau kita mengetikatkan ujar Imam As-Sambudi dalam kitab Jawahirul Uqdainnya, kalau kita mengetikatkan umpama guru kita yang kita cintai itu tadi maksum, berarti bila sidin berbuat salah kita akan etirat dengan mereka. Nah, kenapa guru sidin kan itu berbuat salah? Karena kita mengetikatkan sidin maksum. Tapi kalau kita mengetikatkan sidin tahapan batasnya mahpus, kalau sidin berbuat salah, oh biasa, karena sidin manusia. Manusia pernah salah, tapi salahnya mereka itu tidak berkekalan. Mereka akan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, rubba zallatin awrasat dullan khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Ini ujar Imam Ibnu Athaillah. Ada di antara orang berbuat zallah, kesalahan. Orang pernah berbuat salah. Itu kesalahan yang dia perbuat itu tapi mewarisi hatinya merasa kecil. Hatinya merasa inya ini paling paling jahat. Menghilangkan sifat sombongnya. Hendak pindah sombong, ikam jangan sombong, aku ini pernah juga berbuat salah kayak itu. Melatih diri untuk batin. Itu terkadang bisa lebih baik ketimbang orang itu tidak pernah berbuat maksiat, berbuat taat ibadah aja, tapi mewarisi dirinya ada sifat sombong. Ini yang merasa syarat. Orang yang berbuat maksiat tapi dia kembali, catatannya dia kembali taubat kepada Allah, kadang melakukan lagi maksiat tersebut, tapi hatinya ini dirinya merasa kecil, merasa orang yang paling
merasa orang yang paling jahat di sisi Allah nih, hatinya yang dipandang Allah lebih baik daripada orang yang senantiasa berbuat ibadah tapi di hatinya ada kesombongan. Ini ujar Imam Ibnu Athaillah. Nah, tidak boleh. Jangan sampai menempatkan sidin itu tidak pernah salah, tidak boleh. Ada pernah sidin berbuat khilaf, tidak boleh. Pernah berbuat salah tapi kembali cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nangarang sifat manusia pasti ada berbuat salah. Nah, itu syaratnya kita. Jadi kalau melihat orang, kita punya guru, umpama guru besar, pernah berbuat salah, pernah. Oh, biasa, sidin manusia, tidak malaikat, tidak nabi dan rasul. Artinya kita memaklumi, kadang mudah kita i'tirad, kadang harus langsung menyalahkan, kadang langsung kita ingkar dengan perbuatan mereka itu. Salah, tapi orang itu cepat kembali kepada Allah, maka mereka itu ditinggikan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di zaman wali-wali dulu yang dulu pernah jadi perampok, pernah menjadi orang ahli maksiat, tapi setelah dia sadar, dia kembali kepada jalan Allah, mereka itu menjadi ulama besar, bahkan diangkat martabatnya, diangkat dia sebagai wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Abu Bakar Al-Warraq, itu pencuri, maling, pencuri besar. Tapi orang ini takut dengan seorang ulama, padahal dia bekerja orang ahli maksiat. Gara-gara dia takutan, takzim kepada seorang wali, akhirnya setelah wali itu tadi sudah mau meninggal dunia, dikatakan siapa yang menjadi pengganti pian? Tuh Abu Bakar Al-Warraq. Padahal dulunya perampok besar. Duduk dia, padahal duduk tuh hendak mencuntan di rumah tuan guru, niat nyasar, hendak merampok di rumah tuan guru. Sekali tahu ini rumah siapa? Oh, rumah guru besar. Nah, menggatar sini. Hendak keluar kada lagi, ketemu dengan itu, lalu jujur. Tuan guru ulun minta ampun, nah ulun datang guru. Siapa ikam? Ulun Abu Bakar Al-Warraq. Hah? Abu Bakar Al-Warraq nang preman besar itu kan, perampok besar itu terkena, ditakuti orang. Nggih. Nah, macam-macam anunya. Akhirnya Abu Bakar Al-Warraq dulunya niat ke situ anak mencuntan. Tapi akhirnya karena dia taubat kepada Allah di hadapan ulama ini dan dia sadar lalu nuntut ilmu kepada ulama ini, jadi sidin jadi apa jangan kita pendekeng kah kemana-mana. Orang kedua nih, guru itu jan anu pendekeng sidin sekalinya nang preman besar itu. Aduh ini orang penyakit di sini. Akhirnya setelah guru itu hendak meninggal, siapa yang menjadi khalifah pian? Itu Abu Bakar Al-Warraq, diangkat oleh Allah menjadi khalifah seorang wali tersebut. Nah, alim apa? Perampok besar. Belum lagi Atabatul Gulam, membunuh 99 orang, ganap 100 bunuh sidin. Nah, ya Pak, akhirnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah yang meriwayatkan hadis ini Imam Suyuti daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dan lagi sabda Nabi SAW, atani atin min indi rabbi fatakhayyarin baina ayyadkhula nisfa ummati al-jannah wa baina syafa'a faqtartu syafa'a ya liman mata la yusyriku billah. Datang akan daku oleh malaikat yang daripada hadrat Tuhan, maka ia menyuruh pilih akan daku antara bahwa memasukkan setengah umatku ke dalam surga dan antara diberi syafaat akan umatku itu. Maka aku pilih akan memberi syafaat akan umatku itu, dan adalah syafaatku bagi orang yang mati yang tiada menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Nabi memilih syafaat jar Nabi. Kada hendak memilih sidin akan memasukkan setengah umatku ke dalam surga. Aku memilih syafaat jar Nabi. Padahal syafaat itu umum, siapapun dapat syafaat. Kalau separuh aja umat Nabi masuk surga, sedih. Berikan syafaat. Syafaat Nabi ini bermacam-macam. Bagi orang yang seharusnya diponis masuk neraka, dengan syafaat Nabi tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, sehingga masuk ke dalam surga. Bagi orang itu seharusnya masuk neraka ini sekian ribu tahun, dengan syafaat Nabi bisa menjadi 100 tahun. Yang orang itu seharusnya menduduki surga yang di bawah, dengan syafaat Nabi bisa dimasukkan ke dalam surga 6 level di atas, VIP bisa.
Padahal nih kada sampai VIP nih, tapi karena syafaat Nabi langsung. Nah, VIP artinya nang surga nang paling tinggi. Dan lagi sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamih la ilallah dakhala jannah, barang siapa adalah akhir perkataannya pada ketika mati la ilaha illallah, ini saya masuk ia ke dalam surga dengan tiada hisab. Wallahur rahmanur rahim. Khatimatun fi bayani asbabi husnil khatimah. Parak sudah tamat insyaallah. 2 kali kalau lagi kita nih. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu diajarkan guru-guru kita dapat kita amalkan jadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzubillah min hali ahli an-nar. As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rizqna fahman istiqaman innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya